Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Sofia. Saya guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Padaherang. Saya mengajar di SMK ini sudah dari tahun 2016. Dan sekarang saya sedang menempuh program pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022 di Universitas PGRI Madiun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, silakan KM-nya disiapkan dulu. Sikap hormat beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, Ibu absen dulu ya. Anggara ada? Rizky? Wahyu? Anissa? Feni? Dian? Fasa? Dede Risma? Ilva? Heni? Hayatul? Giovanni? Ya. Meli? Oh, sudah sehat Meli? Alhamdulillah. Jaga kesehatannya ya. Selfie? Mana selfie? Ada. Reni? Fitrio? Deden? David? Rudi? Zaki? Irgi? Rifan? Raffi? Terakhir Munawar? Oh, hadir. Bagus, hadir semua. Nah, karena sekarang kan lagi musim hujan ya,
Kalian tahu sendiri, kalian harus jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit, istirahat yang cukup, dan jangan lupa karena kita sekarang pelajar juga tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru juga harus dikerjakan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya kita akan melakukan sedikit penyegaran lah ya, biar lebih semangat ya. Ikutin gerakan ibu ya, oke? Nah, jika ibu bilang SMK, kalian bilang bisa gitu ya, oke? Dengan tangannya di kepala, oke? Oke. Ya, SMK. Bisa. Oke, bagus. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan bertanya dulu terkait dengan materi yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Masih ingat nggak kita belajar tentang materi apa ya? Betul, teks laporan hasil observasi. Kalau teks laporan hasil observasi itu teks yang seperti apa ya? Saya Anissa. Oh iya. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisikan tanggapan sebuah objek terhadap sebuah objek. Tanggapan. Ada lagi? Ya, ada? Boleh? Saya bisa jawab. Apakah dalam struktur teks laporan hasil observasi urutannya boleh tidak sistematis? Nanti ya untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai strukturnya. Nah, nanti pertanyaannya siapa namanya? Deden dijawab setelah Ibu menjelaskan ya. Oke, nah untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu tayangkan dulu ya. Coba nih diarahkan. Tidak hidup ya? Bentar. Ya, sebentar, ada kendala teknis. Nah, sudah terlihat? Sudah? Nah, tadi pertanyaannya Deden akan dibahas di pertemuan kita hari ini nih. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas fokusnya untuk kompetensi dasar yang pertama, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah menganalisis struktur dan menganalisis kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, tadi sudah dijawab oleh Neng Anissa. Teks laporan hasil observasi itu apa? Teks laporan hasil observasi itu merupakan sebuah teks yang isinya adalah hasil pengamatan atau penelitian terhadap sebuah objek atau benda lain yang berdasarkan fakta atau data. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan oleh Deden, struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Struktur teks laporan hasil observasi ini itu fungsinya ketika kalian hendak membuat sebuah teks ya. Teks apapun itu. Nah, kebetulan yang kita bahas ini teks laporan hasil observasi. Nah, dalam struktur teks laporan hasil observasi ini itu digunakan sebagai kerangka karangan ketika kalian hendak membuat teks laporan hasil observasi. Apa saja sih yang harus ada di dalamnya? Nah, yang pertama itu adalah bagian pertanyaan umum atau klasifikasi.
Nah, bagian ini adalah bagian yang berisikan pembuka atau pengantar yang menjelaskan bagian objek secara umum. Nah, apa saja yang dimaksud dengan objek secara umum ini? Misal, contoh nama ilmiahnya, kemudian tempat tinggalnya di mana. Ya, bukan alamat palsu ya, di sini bukan Ayo Ting Ting nanyain alamat ya. Nah, kemudian berikutnya misalnya makanannya ya secara umum. Pokoknya yang menjelaskan objeknya secara umum. Nah, contohnya gimana? Jika objek observasinya ini adalah binatang, misalnya kalian nih suka kucing. Nah, jadi kalian jelaskan dulu kucing itu yang seperti apa sih? Apakah beda antara kucing dengan, kan ada yang samanya ya misalnya dengan harimau, kan itu juga sama-sama kucing, tapi kan kucing besar ya. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah kucing yang ada di rumah kalian contohnya. Nah, berarti kalian jelaskan kucing itu yang seperti apa. Nah, tujuan dari pernyataan umum ini atau klasifikasi ini adalah menjelaskan objeknya secara umum. Bisa juga ditambahkan dengan nama ilmiah dari objek tersebut. Contoh, nama ilmiah misalnya dari kucing apa sih misalnya. Nah, kalian bisa mencari kata ilmiah dari objek tersebut. Nah, kemudian yang kedua di bagian struktur tersebut adalah bagian deskripsi bagian. Bagian deskripsi bagian ini adalah bagian yang menjelaskan objek atau bagian-bagian dari tubuh objeknya atau bagian yang ada di dalam objek tersebut. Contoh misalnya kembali lagi tentang hewan nih. Nah, berarti ketika kalian menjelaskan hewannya tadi, kucing, berarti kalian jelaskan struktur fisik dari si hewan tersebut. Contohnya misalnya, mungkin yang membedakan antara kucing misalnya dengan ayam. Oh, ayam kan ada jenggernya nih, kalau kucing mungkin ada kumisnya. Nah, dijelaskan di bagian deskripsi bagiannya gitu. Dan bagian-bagian yang lainnya yang ada di dalam objek tersebut atau yang kalian teliti atau yang kalian amati. Nah, baru terakhir di bagian yang ketiga adalah deskripsi manfaat atau sering juga disebut dengan kesimpulan. Isinya apa? Isinya adalah manfaat yang bisa diambil atau yang bisa kita dapatkan dari objek yang kita amati atau yang kita teliti. Gitu. Contohnya kucing nih ya. Bukan berarti kucingnya bisa dimakan, bukan ya. Kalau kalian kan fokusnya gitu ya. Misalnya tentang ayam. Nanti kan ayam bisa dimakan, digoreng dan lain sebagainya. Bukan ya. Kalau misalnya tentang kucing berarti manfaat yang bisa kita ambil kalau kita memelihara kucing. Misalnya bisa menghilangkan stres untuk manusia gitu. Nah, di bagian deskripsi manfaat ini dijelaskan manfaat yang bisa kita ambil dari objek yang kita teliti itu. Apa sih manfaatnya? Nah, digali sama kalian dan dimasukkan di bagian struktur yang ketiga ini. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi Deden. Bu, bagaimana kalau di dalam struktur teks laporan hasil observasi ini tidak berurutan? Contohnya, misalnya bagian deskripsi manfaat ini saya pindahkan nih di bagian awal, misalnya bagian deskripsi manfaat baru ke pertanyaan umum, kemudian dilanjutkan deskripsi bagian. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dalam teks laporan hasil observasi ini sudah terstruktur dengan rapi, harus sistematis. Berarti harus sesuai dengan apa yang ada dalam struktur teks laporan hasil observasi. Kenapa tidak boleh seperti itu? Karena nanti ketika kalian membaca teks laporan hasil observasi, kita akan kebingungan. Ini yang mau diteliti itu objeknya apa sih? Tuh, kalau kita ujug-ujug misalnya menjelaskan tentang bagian-bagian dari tubuh objeknya, misalnya tentang kucing, langsung dijelaskan misalnya ada kumis dan lain sebagainya, kan bingung ya yang kita sebagai pembacanya. Nah, makanya ini sudah sistematis, jadi tidak boleh ditukar-tukar posisinya. Gitu ya Deden ya, dapat dipahami? Nah, bagus, berarti Deden sudah membaca sebelumnya di rumah nih. Nah, berikutnya kita ke kaidah kebahasaan ya. Ke kaidah kebahasaan. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan di awal ya.
Untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, berikutnya kita ke kaidah kebahasannya. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi atau apa saja yang kita pelajari dalam teks ini itu ada 3. Yang pertama itu adalah pengkategorian kata. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah pengkategorian jenis kata kerja atau sering juga disebut dengan verba. Verba verb kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah kategori kata atau golongan kata nomina atau nama Indonesianya adalah kata benda. Nah, di sini kalau kata kerja kan kalian sudah tahu ya. Sudah Ibu jelaskan mungkin sekilas-sekilas. Kata kerja ini kata-kata yang berupa tindakan atau hal-hal yang bisa dilakukan. Misalnya menulis, membaca, mengamati, meniru. Itu kan tindakan ya? Nah, kemudian ada juga kata benda. Kata benda ini bisa juga benda yang hidup, bisa benda mati. Contohnya apa? Misalnya benda hidup. Kita sendiri manusia. Manusia itu kalau kita golongkan dalam kategori kata, kata manusia ini masuk ke dalam kategori kata nomina. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang kedua di kaidah kebahasaan yang kita pelajari adalah proses afiksasi atau proses pengimbuhan serta penggunaan kata depan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah penggunaan kata depan atau kata imbuhan di. Nah, kita sering keliru ya ketika menulis kata di sekolah dengan di saat, disebabkan. Penulisannya kadang ada yang dipisahkan ya. Contoh disebabkan. Kan sok dipisah tuh. Kita kemudian sebabkan gitu kan ya. Harusnya kan disatukan ya. Disebabkan. Tapi ada kalanya kita menulis juga di sekolah. Harusnya kan di spasi sekolah gitu kan ya. Tapi sering juga ada yang nulisnya disatukan di sekolah. Nah, itu tidak boleh, seharusnya dipisah. Nah, kalau penulisan imbuhan itu antara kata di dengan kata dasarnya itu harus menyatu. Ya, contohnya yang tadi disebabkan, berarti disatukan, sebabkannya itu disatukan dengan di-nya itu. Kalau kata depan atau preposisi biasanya dipisah penulisannya. Contohnya di sekolah. Jadi di baru dilanjutkan dengan penggunaan kata yang lainnya yang mengikutinya. Biasanya kalau untuk preposisi itu diikuti dengan penggunaan keterangan tempat di sekolah. Berarti sekolah ini adalah keterangan tempatnya. Jadi penulisannya tidak boleh disatukan, harus terpisah gitu. Nah, kemudian untuk kaidah kebahasaan yang ketiga yang kita pelajari adalah tentang kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi. Nah, untuk memudahkan kalian membedakan antara definisi dan deskripsi adalah dari penggunaan kopula. Kopula itu apa? Kalau dalam bahasa Inggris, kopula itu sama seperti to be. Tahu to be? To be. Is, am, are gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kalau to be dalam bahasa Indonesia itu namanya kopula. Kopula itu apa saja? Kopula itu ada kata adalah, yaitu, merupakan. Nah, kalau kalimat deskripsi itu selalu diikuti dengan penggunaan kopula. Definisi ya, kopula. Dan biasanya kalimat definisi ini selalu menghasilkan sebuah pengertian atau konsep tertentu. Contoh misalnya, belalang anggrek adalah salah satu jenis belalang sertadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Nah, di sana menjelaskan apa sih belalang anggrek? Berarti menjelaskan tentang konsep belalang anggrek itu seperti apa.
Nah, cirinya itu ada penggunaan kopula. Kopulanya yang mana? Itu ada kata adalah. Tuh adalah ya, adalah salah satu jenis ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kalimat deskripsi, dari namanya saja deskripsi, berarti menggambarkan. Nah, menggambarkan. Menggambarkan apa ya? Tergantung dari kalimatnya yang digambarkannya apa. Misalnya bisa menjelaskan warnanya, ukurannya, atau yang lainnya. Contoh nih, tubuh mereka berwarna putih, aksen merah muda lembut atau cerah. Nah, di sana menjelaskan tentang warnanya. Nah, berarti kalimat yang ada, kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat deskripsi. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Misalnya di bagian deskripsi umum selalu ada nama ilmiahnya. Kalau misalnya tidak ada itu gimana? Kalau tidak ada nama ilmiah, boleh saja. Hanya saja karena teks laporan hasil observasi ini sebuah pengamatan atau penelitian, berarti kalian harus meneliti objeknya. Ketika kita meneliti objek, tentunya kita harus tahu nih dalaman-dalaman dari objeknya itu seperti apa. Nah, berarti kalau ada nama ilmiah juga harus dicantumkan. Kalau ada ya. Kalau misalnya, Bu, saya tidak menemukannya, boleh tidak menggunakan nama ilmiah? Boleh. Ada lagi? Boleh, Rudi? Berarti ketika kita hendak menentukan struktur, berarti harus melakukan pengamatan yang rinci mengenai objek yang diamati ya. Betul. Tadi kan Ibu sudah jelaskan. Berarti ketika kita mengamati hendak membuat teks laporan hasil observasi, berarti kita harus tahu dulu nih objek yang kita teliti itu seperti apa. Contoh tadi balik lagi tentang kucing. Berarti sebelum kita menulis tentang laporan hasil observasi kucing, kita harus tahu dulu hewan kucing itu yang seperti apa. Ya, jangan sampai kita hanya lihat sekilas gambarnya saja tanpa kita tahu nih, belum pernah megang, belum pernah lihat gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu secara objektif objek tersebut yang ingin kita jadikan bahan menjadi teks laporan hasil observasi kita. Gitu. Jadi tidak seenaknya gitu ya. Saya mau tentang kucing. Asal nulisnya, padahal kita belum tahu kucing itu yang seperti apa, jadi tidak boleh. Jadi kita harus meneliti secara lebih dalam tentang objek yang kita teliti atau yang kita amatinya. Gitu. Ada lagi? Bu, Iya. saya pas Yani Putri ingin bertanya, cara mudah membedakan kata verba dan nomina bagaimana? Verba dan nomina. Tadi sudah Ibu jelaskan ya sebenarnya. Kalau untuk membedakan verba dan nomina, kalau dari namanya saja verba itu kan kata kerja ya. Berarti kalau kata kerja berarti kata-kata yang berhubungan dengan aktivitas atau tindakan. Sedangkan nomina, kata benda, berarti isinya itu kalau tidak benda hidup berarti benda mati itu. Yang menjelaskan benda hidup sama benda mati. Kalau verba berarti misal aktivitas yang dilakukan, menulis, itu kata kerja kan ya. Membaca, kata kerja juga. Nah, kemudian kalau nomina itu yang benda yang hidup, benda yang mati. Contoh yang kalian aja di sini. Misalnya buku. Nah, berarti kata buku, ya bukan bukunya ya, tapi kata ini buku itu adalah jenis kategori nomina gitu. Ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah berarti untuk pertemuan kita hari ini, kita akan mencoba menganalisis struktur serta kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja nih. Kalian silahkan berdiskusi dengan kelompok yang kemarin sudah Ibu bagikan ya, atau yang sudah kalian bentuk sebelumnya. Kan pertemuan kemarin kan kita sudah ketemu nih, ya, dibentuk jadi 3 kelompok. Silahkan berkelompok dulu, nanti Ibu jelaskan bagaimana teknisnya. Silahkan.
Ubah posisi duduknya. Sudah? Sudah? Nah, dengarkan dulu instruksi dari Ibu ya. Jadi, untuk pertemuan kita hari ini, tugasnya adalah menganalisis struktur serta kaidah kebahasaan. Nah, kita diskusi ya. Nanti setelah kalian mengerjakan atau berdiskusi, kalian harus mempresentasikan hasilnya di depan. Nanti Ibu tunjuk ya siapa yang ke depan. Oke? Jadi satu kelompok maju ke depan membacakan hasilnya. Ya, Ibu bagikan dulu. Ya. Nah, sekarang silakan buka halaman 7 dalam buku paket kalian. Halaman 7 sudah?
Nah, jadi petunjuknya adalah yang pertama, kalian baca dulu secara keseluruhan dari teks yang berjudul Tonggeret, ya. Jika sudah, tadi kan kita sudah diskusi, sudah Ibu jelaskan juga tentang struktur dan kaidah kebahasaannya, ya. Nah, kalian silakan tuliskan struktur serta kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Contoh nih, yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kira-kira kalau bagian struktur yang pertama ini ada di bagian paragraf keberapa ya? Soalnya ada di paragraf ke-1 dan ke-2. Berarti kalian tulis 1 dan 2. Nah, kemudian bagian yang analisis singkatnya, kalian isi kenapa kalian menjawabnya itu ada di bagian paragraf 1 dan 2. Karena menjelaskan apa gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah bagian strukturnya dilanjutkan ke kaidah kebahasannya. Silakan kalian cari kata verba atau kata kerja yang ada di dalam teks ini. Misalnya kalian menemukan di sana ada kata memperhatikan. Nah, kata memperhatikan ini kata kerja atau kata verba ya. Nah, berarti kalian tulis memperhatikan. Berarti ada 1 tuh ya. Cari sebanyak mungkin kata kerja yang ada di dalam teks ini. Ya. Nah, jika kalian merasa sudah cukup mencari kata kerja, dilanjutkan ke kata nominanya. Nah, sampai dengan yang terakhir kalimat deskripsi dan definisi. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu berapa menit ya? 30 ya? Oke, 30 menit untuk mendiskusikannya. Jika sudah selesai, nanti akan mempresentasikan. Ibu tunjuk ya. Ya, silakan. Ini dibaca dulu tuh, dibaca di situ. Halaman 7. Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Insya Allah. Bisa? Ada pertanyaan? Kesulitan? Tidak. Nah, berarti nanti dijelaskan. Misalnya, Neng kan sudah menentukan nih di kelompoknya. Berarti nih paragraf 1 ini masuk ke bagian pernyataan umum. Nah, kenapa memilih nomor paragraf 1 di bagian pernyataan umum? Nah, dijelaskan di bagian yang analisisnya. Karena misalnya di bagian paragraf 1 itu menjelaskan apa-apa gitu. Nah, dilanjutkan yang deskripsi bagian pun sama. Jadi kalian tentukan, oh bagian deskripsi bagian ini bagian paragraf 2, 3 sampai paragraf berapa gitu. Nah, kenapa kamu memilih paragraf tersebut ke dalam deskripsi bagian?
Nah, berarti kamu jelaskan juga, misalnya di paragraf 2 menjelaskan apa, paragraf 3 menjelaskan apa, sampai dengan paragraf yang terakhir. Misalnya, terus deskripsi manfaat pun sama. Misalnya di sini, ada nggak ya bagian deskripsi manfaatnya? Oh, ada di bagian paragraf yang ini misalnya. Kamu jelaskan juga kenapa kamu memilih paragraf tersebut ke dalam deskripsi manfaat gitu. Ya. Nah, jika sudah bagian strukturnya, kemudian kamu analisis juga yang bagian kaidah kebahasaannya. Berarti cari kata verbanya atau kata kerjanya. Oh, nih misalnya ini ada, tulis gitu ya. Kalau merasa kalian sudah cukup misalnya untuk mencari kata verbanya, kemudian dilanjutkan ke kata nominanya, imbuhannya, kalimat definisinya, kemudian deskripsinya juga. Gitu ya. Ya, Bu, siap. Oke. Ada kesulitan? Enggak. Ya, oke. Terima. Gimana, bisa? Ya, Bu. Bisa. Nah, jika kolomnya tidak cukup, kalian boleh membalik di sebelah sini ya, di belakangnya. Misalnya, Bu, kolomnya terlalu kecil. Nah, boleh kalian balik di bagian belakangnya. Ya. Gimana, bisa? Ada kesulitan? Nggak ada. Bagus. Nah, iya, jadi di sini kamu jelaskan. Nah, kan di sini kalau untuk yang bagian deskripsi bagian kan 2 sampai 5 ya. Nah, berarti nanti kamu jelaskan nih paragraf 2 sampai paragraf 5 itu isinya apa saja. Ya, secara singkat aja. Kenapa kamu memilih bagian deskripsi bagian? Oh, bagian paragraf 2. Bagian paragraf 2 ini menjelaskan tentang misalnya bagian kepala tonggeret misalnya. Bagian yang ketiga menjelaskan tentang apa? Yang paragraf 4, paragraf 5 dan seterusnya. Nah, yang deskripsi manfaat pun gitu. Berarti nanti kamu jelaskan juga bagian deskripsi manfaat misalnya. Oh, berarti ini paragraf yang terakhir, ini paragraf yang ke-6 misalnya. Nah, kenapa kamu memilih paragraf 6 sebagai deskripsi manfaat? Itu. Oh, karena isinya apa? Gitu, membahas tentang apa ya? Oh, di blok? Iya, boleh. Kalau misalnya nggak cukup, tinggal dibalik saja.
Ada kesulitan? Iya, boleh. Boleh. Diisi dulu nah yang itu kan masih kosong tuh. Biar rapi, ini diisi dulu, nanti kalau misalnya itu tinggal dikasih tanda panah ke belakang gitu. Ya. Jadi jangan dikosongkan gitu. Jadi terkesannya nggak diisi gitu. Diisi dulu ini yang bagian ini. Kalau tidak cukup baru pindah ke belakang. Ya. Ada kesulitan? Tidak. Oke, aman ya. Kok belum diisi yang bagian ininya? Oh, bagian kaidahnya dulu. Oke, boleh. Jangan hanya satu dong yang bagian apa namanya? Kata verbanya. Cari yang lainnya. Verbanya ada berapa tuh? Berarti kalian cari juga. Misalnya di situ ada kata menyebabkan. Ada kata yang lain nggak selain menyebabkan? Nah, dicari. Diskusikan. Oh, saya menemukan ini. Misalnya Rudi menemukan bagian kata misalnya menemukan. Nah, tulis di sana menemukan misalnya. Ada lagi nggak? Ada misalnya. Nah, jadi setiap satu orang misalnya dapat 2, 3. Jadi kan lebih banyak nanti diisi terus. Gitu ya. Nah, yang kata nomina pun sama. Cari sebanyak mungkin. Jangan hanya satu. Kalau hanya satu tuh gampang dong mengerjakannya. Makanya diskusi gitu ya. Tapi aman kan? Aman. Jangan terburu-buru ya mengerjakannya, karena waktunya masih panjang. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Nanti jika sudah semuanya, kita lakukan presentasi di depan ya. Biar kita saling mengoreksi jawaban. Kenapa? Ini belum diisi? Nah, gitu. Ya, harus teliti mengerjakannya ya. Ada kesulitan tidak? Insya Allah tidak. Bagus, pintar-pintar anak ibu. Kalau tidak cukup, dibalik saja. Oh iya, betul.
Cukup. Lihat. Serangga betina. Dicari sebanyak-banyaknya ya, jangan hanya satu. Tadi tuh kelompok itu kan cuma satu ya. Jadi cari sebanyak-banyaknya. Misalnya Rizky dapat misalnya yang pertama ada tonggeret. Nah, tonggeret termasuk kategori kata apa? Oh, nomina, tulis satu tonggeret. Ada lagi nggak misalnya kata betina, berarti kata benda juga kan ya? Tulis juga betina. Ada jantan. Nah, kata jantan pun sama nomina, berarti tulis juga jantan. Dan yang lainnya. Siap. Jadi cari sebanyak mungkin. Ini belum diisi. Di belakang. Oh, di belakang. Oh iya, bagus. Nah, biar cepat pengerjaannya dibagi-bagi tugasnya. Misal, Neng Silpi bagian yang mencari nominanya. Jadi jangan semuanya misalnya bagian verbal semuanya. Nanti lama pengerjaannya. Jadi dibagi-bagi. Saya mau mengerjakan bagian verbal misalnya. Nah, kemudian Neng Meli misalnya bagian nominanya. Jadi semuanya kebagian gitu. Biar pengerjaannya lebih lama. Nanti kan setelah ini mau presentasi ke depan ya. Biar takut waktunya tidak cukup gitu. Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Alhamdulillah tidak. Bisa ya mengerjakannya ya.
Sudah selesai? Belum? Iya, sok. Kalau tidak cukup, kebelakangkan saja. Nah, gitu. Kasihan mepet. Gimana, Rudi? Beres? Belum, dikit. Oh iya. Coba ada lagi nggak kalimat definisinya? Dapat satu saja. Satu. Ada lagi nggak?
Coba, tadi kan kalau kalimat definisi itu kan cirinya itu adanya penggunaan kopula ya. Nah, kopula itu kan ada merupakan, yaitu. Nah, gampang saja untuk menemukannya. Kalau definisi pasti ada kopula di sana. Nah, kalau ada kalimat yang ada kopulanya, berarti sudah dapat dipastikan itu kalimat definisi. Selain bagian kalimat yang tonggeret merupakan, nah, ada lagi nggak yang seperti itu? Coba cari. Ada tidak? Nah, kalau misalnya hanya menemukan satu, nah, kamu lanjutkan juga. Nah, kalau deskripsi pasti lebih banyak tentunya. Kalau deskripsi itu cirinya dia dalam kalimatnya menjelaskan tentang si objeknya. Menjelaskan apa? Bentuk fisiknya mungkin, berarti mendeskripsikan bentuk fisik. Kemudian mungkin warnanya, berarti ada nggak yang menjelaskan tentang warna? Dijelaskan, oh ada. Nah, berarti tulis kalimat deskripsinya. Kemudian ada lagi tidak? Misalnya menjelaskan ukuran, bisa. Ada tidak yang menjelaskan ukuran di sana? Oh ada Bu, tulis juga di situ, berarti kalimat itu masuk ke dalam kalimat yang deskripsi itu. Kalau untuk imbuhan dan kata depan, nah biar kaliannya mudah, untuk membedakan, maaf ya. Jadi untuk membedakan imbuhan dan kata depan berarti ditulis nih imbuhan dulu, kemudian titik 2, berarti yang ditulis imbuhan teh apa saja? Imbuhan misalnya berarti dilengkapi. Nah, itu kan imbuhan ya. Tulis dilengkapi imbuhan. Nah, terus kata depan titik 2 dicabang. Gitu kan ya. Nah, jadi jangan ditulis semuanya seperti ini. Jadi kan sulit membedakan mana imbuhan, mana kata depan. Iya kan? Kalau ditulis nanti kalau misalnya kamu mempresentasikan di depan pun bingung. Oh, imbuhan itu yang mana ya? Kata depan itu yang mana ya? Kan ciri yang membedakan adalah pemisahnya saja. Kalau imbuhan itu imbuhan itu digabung, sedangkan kalau kata depan itu dipisah. Nah, berarti ditulis nanti di keterangan di sini di pas bagian kutipan dalam paragrafnya. Imbuhan titik 2 katanya apa saja. Kemudian yang kata depan pun sama, kata depan titik 2 katanya apa saja. Itu jangan semua ditulis semua gitu ya. Nanti ketika menjelaskan di depan ke teman-teman juga bingung. Ini hanya kalian yang tahu gitu isinya apa. Ya. Oke? Ya. Diperbaiki nih bagian yang ini. Sudah bagus, cuman biar membedakan imbuhan mana, kata depan mana ditulis imbuhan titik 2 gitu ya. Nah, iya. Ini yang bagian imbuhan dan kata depan juga nanti ketika kamu mencarinya berarti imbuhan dulu, imbuhan titik 2 kata yang kamu temukan tentang imbuhan di apa saja. Nah, kemudian untuk kata depan pun yang kamu temukan kata depan di-nya apa saja gitu. Berarti imbuhan titik 2 kata depan titik 2 gitu ya. Iya, gitu. Nah, yang kalimat definisi dan deskripsi pun kalau bisa kalian temukan itu jangan hanya satu. Misalnya kalian menemukan ada 5, tulis 5-5-nya. Kan kita sekarang mencoba menganalisis gitu. Kalau hanya dianalisis satu, cukup satu. Ini kan tujuannya kita belajar biar kita tahu, oh definisi itu yang ini, deskripsi itu yang ini. Berarti kita harus mencari lebih banyak contoh-contohnya yang ada di dalam teks itu. Jadi kita lebih paham, oh definisi itu yang seperti ini, deskripsi ini yang seperti ini gitu. Ya. Ada kesulitan tidak? Tidak. Oke. Terus lanjutkan ya. Sudah selesai? Sudah. Ini kan tapi enggak banyak sih. Iya, enggak apa-apa.
Nanti tinggal dipresentasikan di depan hasilnya. Membuka biasa. Kalau presentasi gimana? Berarti pembukaan dulu, perkenalan dulu, dijelaskan isi yang kamu temukan selama diskusi. Kemudian beri kesempatan kepada kawan kalian yang ingin memberikan komentar. Gitu. Kan ini tujuannya presentasi di depan kan biar kita mengoreksi jawaban yang sudah kita temukan kan. Bisa saja mungkin jawaban yang kita temukan itu salah. Itu misalnya pas kita kita menemukan kalimat deskripsi, misalnya kalimat yang pertama, ternyata yang kita temukan itu salah. Nah, nanti akan dikomentari oleh teman kalian yang akan bertugas mengomentari gitu. Ya. Judulnya juga dibaca ya, Bunda? Iya, dibaca dong. Kamu menjelaskan tentang apa? Masa iya tidak dibaca? Harus dibaca secara lengkap. Iya, Bu. Nah, nanti kalau ketika presentasi diusahakan jangan hanya yang aktif satu orang saja. Jadi semuanya harus kebagian tugas. Misalnya Neng, Neng dulu, lanjutkan sama ini, lanjutkan gini. Jadi semuanya semuanya dibaca, betul. Tapi pembagian tugasnya harus jelas. Misalnya orang pertama menjelaskan bagian strukturnya dulu, orang yang kedua menjelaskan kaidah kebahasaannya, tapi hanya fokusnya ke verba, nomina, sama kata depan dan kata imbuhan. Nah, orang yang terakhir itu menjelaskan tentang kalimat definisi dan deskripsi. Bisa seperti itu. Atau mau pembagian tugasnya dibagi dua, misalnya bagian struktur mau sama oleh dua orang, boleh. Itu mah tergantung kebijakan dari kelompoknya masing-masing mau menjelaskan seperti apa, gitu ya. Oke? Sudah? Ada yang masih mengerjakan? Ada. Kita tunggu dulu ya biar semuanya sudah. Nanti kita koreksi bersama setelah presentasi. Kita tunggu dulu ya.
Oke, kalau sudah semua berarti kita lakukan presentasi setiap kelompok ya. Ibu tunjuk untuk yang pertama tampil kelompok 4. Silakan kelompok 4. Untuk membacakan hasilnya. Sebelah sini, Neng. Ya, sebelah sini. Yang lainnya sambil dikoreksi ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya Giovanni Gagahana, saya Enil Ketini, dan saya Hayatul Hasanah. Berdirinya kami di sini, kami akan membacakan hasil diskusi tentang teks yang berjudul Penggeret. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Paragraf 1. Paragraf ini memberikan informasi umum terkait apa itu Penggeret. Deskripsi bagian paragraf kedua sampai 5. Paragraf ini memberikan informasi rinci tentang Penggeret. 1. Paragraf 2 menjelaskan mengapa Penggeret dapat berbunyi nyaring. Paragraf ketiga menjelaskan fungsi dan suara Penggeret bagi Penggeret jantan. Paragraf keempat menjelaskan daun hidup Penggeret. Paragraf kelima menjelaskan makanan Penggeret. Deskripsi manfaat atau simpulan. Paragraf ke-6. Paragraf ini menjelaskan manfaat Penggeret bagi manusia. Memiliki menyebabkan Penggeret serangga, betina, jantan, bikora, karena pohon akar. Tumbuhan dan kata pandi timbulan dilengkapi, digerakkan, dihasilkan, digunakan seperti kata depan. Dindingnya di cabang, di dalam, di penujung. Definisi merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Kalimat deskripsi 1. Terdapat lebih dari 2 yang hidup di dunia. 2. Kulit dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2 sampai 4 bulan. Kalimat deskripsi beberapa kali setelah kawin mereka akan mati kompetisi. Beberapa spesies bertahan 3 sampai 4 hari. Itu hasil diskusi kami selama Bu, Ya, silakan. saya dari kelompok 1 izin mengomentari kelompok 4. Menurut saya kelompok 4 sudah bagus menurut saya penampilan dari kelompok 4 sudah bagus, akan tetapi suaranya terlalu kecil dan membacanya terlalu cepat, sehingga informasi yang disampaikan kurang jelas. Dan dari saya. cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dong temannya yang cantik. Ya, silakan. Oke, berikutnya kita ke kelompok 5. Mana kelompok 5 ya? Kelompok 5. Silahkan kelompok 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Meli, Sarfi, dan Beni akan membacakan hasil diskusi teks tentang penggeret. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi ada di paragraf ke-1. Analisis singkatnya, paragraf ini menjelaskan informasi umum terkait apa itu penggeret. Yang kedua, deskripsi bagian paragraf ada di paragraf kedua sampai 5. Paragraf ini memberikan informasi rinci tentang penggeret. 1. Paragraf 2 menjelaskan mengapa penggeret dapat berbunyi nyaring. 2. Paragraf ketiga menjelaskan fungsi dari suara penggeret bagi penggeret jantan. 3. Paragraf 4 menjelaskan tentang daur hidup penggeret. 4. Paragraf kelima menjelaskan makanan penggeret. Deskripsi manfaat atau simpulan ada di paragraf ke-6. Paragraf ini menjelaskan manfaat penggeret bagi manusia. Kaidah kebahasaan yang kami temukan dalam paragraf yang pertama, kata verba yaitu memiliki, mampu, mengeluarkan, melindungi, memaksa, menarik, berguna, memanfaatkan, dan menyebabkan. Kata nomina yaitu betina, jantan, penggeret, petani, pohon, serangga, herbivora, jarum, dan akar. Yang ketiga, imbuhan dan kata-kata yang pertama, imbuhan yaitu dihasilkan, digunakan, dilengkapi, dan digerakkan. Kata depan di pembujuk, di cabang, di pepohonan, di dalam, dan yang terakhir di pinggir. Yang keempat, kalimat definisi penggeret cicadidae merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Yang kelima, kalimat deskripsi yang pertama, terdapat lebih dari 2000 jenis penggeret yang hidup di dunia. Yang kedua, beberapa hari setelah kawin mereka akan mati. Dan ketiga, mereka lalu membuat lubang dalam 30 sampai 50 cm dan hidup dalam tanah selama 2 sampai 3 tahun. Yang keempat, penggeret dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2 sampai 4 bulan. Saya Jiran dari kelompok 2 ingin mengomentari presentasi dari kelompok 5. Menurut saya presentasinya sudah cukup bagus, lancar, mudah dimengerti, dan suaranya sudah cukup kencang, tetapi masih terbatas. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kelompok yang berikutnya. Ada kelompok 7. Mana kelompok 7? Ya, silakan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama
saya Egi Nurdiasa. Saya lebih demikian. Saya Jaki Fauzan. Berdirinya kami di sini ingin melaporkan hasil laporan kami. Struktur pernyataan umum atau klasifikasi paragraf 1. Analisis singkat. Paragraf ini memberikan informasi umum tentang Tonggeret. Deskripsi bagian. Paragraf keempat. Paragraf 4 menjelaskan gaya hidup Tonggeret. Deskripsi manfaat atau simpulan. Paragraf ke-6. Paragraf ini menjelaskan manfaat bunyi Tonggeret bagi petani. Kaidah kebahasaan. Kata verba menyebabkan maupun menampilkan bertahan. Kata nominan akar, jarum, pohon, herbivora, tani, jantan, imbuhan, dan kata depan. Imbuhan dilengkapi, digerakkan, dihasilkan. Kata depan di dunia, di cabang, di dalam. Kalimat definisi Tonggeret Dicadiade merupakan serangga yang memiliki suara yang paling nyaring. Kalimat deskripsi beberapa hari setelah kawin mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3-4 hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Ilka dari kelompok 3 ingin mengomentari kelompok 7. Menurut saya, presentasi kelompok 7 sudah bagus, akan tetapi jangan terlalu cepat saat berbicara. Dan seharusnya lebih berani saat tampil ke depan agar mendapatkan hasil yang bagus. Sekian dari komentar dari saya. Ya, silakan. Beri tepuk tangan dong. Nah, kelompok terakhir ya. Oh ya, karena waktunya sudah mau habis, berarti kita tutup aja ya untuk penampilannya sampai dengan kelompok 7. Nah, jadi kita simpulkan untuk diskusi kita hari ini saja ya. Jadi untuk teks yang berjudul Tonggeret, kita samakan persepsinya ya. Yang pertama, untuk bagian pernyataan umum itu ada pada paragraf 1, betul. Paragraf 1, kemudian kalau untuk bagian deskripsi bagiannya dari paragraf 2 sampai dengan paragraf ke-5, betul. Nah, yang terakhir adalah deskripsi manfaat ada di bagian paragraf ke-6. Nah, untuk yang bagian deskripsi, bagian kaidah kebahasaan tadi sudah Ibu lihat banyak ya yang kalian temukan, dari mulai kata kerjanya sudah banyak, berarti dapat disimpulkan mungkin untuk kaidah kebahasaannya kalian sudah paham ya. Nah, kemudian untuk pertemuan kita hari ini kita akan lakukan refleksi dulu sebelum ditutup ya. Nah, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, tadi kan kita sudah membahas mengenai teks laporan hasil observasi ya, terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk struktur teks laporan hasil observasi, tadi ada apa saja? Oke. Pernyataan umum, oke, deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat, betul. Nah, sedangkan untuk kaidah kebahasaan yang tadi kita cari ini ada apa saja? Siapa? Oke, silakan. Ada apa saja? Ada verba, nomina, oke, terus? Oke.
Oke, Henny. Mungkin kurang keras ya suaranya. Ada yang mau menjelaskan lagi tentang kaidah kebahasannya? Ya, silakan. Kaidah. Mencari kata verba dan nomina. Terus. Yang kedua mencari imbuhan dan kata depan. Terus. Ada lagi? Iya. Mencari tes kalimat definisi kalimat deskripsi. Iya, betul. Berarti ada 3 ya. Yang pertama itu mencari penggolongan kategori kata, verba, dan nomina. Kemudian yang kedua adalah mencari imbuhan serta kata depan di. Dan yang terakhir adalah mencari kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, untuk pertemuan kita hari ini karena waktunya sudah habis untuk mata pelajaran Ibu tutup saja. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.